Masih ada nggak minumnya? Meh habis ya. Cek, tolong cek. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk. Podcast Take It or Leave It bersama saya, Gunawan Gepi Kristianto. Mas, aku tuh kemarin buka pertanyaan di Instagram. Masuk ke situ aja ya? Oh boleh. Biar seru. Kayak wes suwe iki Mas Yon lek ngobrol. Iya. Sak jam iki sedelet ya cek ya. Saya ambil. Sak jam hai ya ket mau. Ya juga HP ke situ. Oke. HP. Pertanyaan buat Mas Reza. Terima kasih buat teman-teman kemarin yang sudah bertanya di Instagram saya. Mas, ini tak kasih clue dulu Ya. sebelumnya. Jenengan kalau misalnya saya bacakan pertanyaan ini, iya ngomongnya figur. Kalau jenengan bisa menjawab dengan tepat, itu menjadi keuntungan buat jenengan. Iki clue-nya itu ya. Tak mikir sih Mas. Clue-nya itu. Apa ya? Ana kok telepati. Sing enteng-enteng dulu ya, yang enteng dulu aja. Enggak usah serius-serius lah. Ini saya no mention ya, Mas. Siap. Saya enggak nyebutin. Sama kayak Ayu kemarin, saya enggak nyebutin siapa yang nanya, dan saya setelah off kamera saya juga enggak akan ngasih tahu ke Mas Reza siapa yang nanya gitu. Masih ada enggak minumnya? Meh habis ya. Cek, tolong cek. Tapakur. Nah. Wah. Minum dulu. Grogi kok men. Tisu men. Tisu men. Kayak gini baik. Barbar. Ini ada beberapa sih pertanyaannya. Tapi tak ambil 3 aja ya. Oke. Yang pertama, yang paling enteng. Nanti mungkin jenengan tahu orangnya. Kok bisa suka musik reggae, kenapa? Kangen nge-gigs lagi enggak? Itu tahun 2000 pira ya Mas ya? 2000 aku lulus 2013 berarti tahun 2011. Itu aku seneng Mas. Karena teman-teman SMK aku itu kebanyakan emang suka reggae. Dan 2011 itu momen reggae itu bangkit-bangkitnya kalau di Magelang. 2011 itu Lapis Legit. Oh iya. Pasaran Berita dan kawan-kawan itu betul. Itu eventnya itu bisa 1 minggu 3 kali. Iya betul. Dan kita juga pernah membuat event juga Mas di luar. Waktu SMK malah itu. Jadi kan SMK mana tuh? SMK Muhammadiyah Mungkit. Oh iya. Iya sih 2011 itu emang waktunya reggae. Reggae-nya itu emang muncul-munculnya. Jadi kan main apa? Enggak, aku cuma penikmat aja. Oh, gitu. Sampai sana sini. Aku pernah membuat Mas kaos reggae juga, taktul. Payu, dia pengen bakatku marketingnya saka SMK wis ana leng. Delok peluang reggae iki dadi, ya aku tak gawe kaos. 2011 tuh iya reggae lagi naik. Lapis Legit itu pas dia bikin lagu-lagunya itu dan istilah pertama Labrador Lasista di situ ya. Labrador Lasista di situ. Ngerti tuh aku. Ngerti lah. Rambutku ya ben kayak ora gimbal. Jenengan dulu emang ngono ya. Emang suka. Apa ta nek reggae iki jenengane sebutane nek go apa ya? Reggae mania. Mantap. Kuwi mancing lah. Oh alah. Jenengan tahu enggak yang nanya ini siapa? Nganu mesti. Drummer. Ora. Iya, berarti dia udah kenal jenengan lama ya? Iya. Lama ya? Itu dulu juga salah satu bandnya tuh asik Mas. Kayaknya kalau enggak Selenanas kayaknya itu bandnya dia dulu. Oh, yang Selenanas ya? Selenanas. Bukan yang itu yang udah Selenanas ding. Tuh. Ada root-rootnya juga tapi bukan yang sekarang. Iya kan? Apa itu? Wahyu Drummer. Aku ngerti kebian Wahyu Drummer. Iya, band reggae party Pak ya? Iya, pokoknya ada kayak luar ding. Iya. Ada root-rootnya tapi bukan yang root yang sekarang. Root ya. Kok guyu ta, Jack? Saka guyu. Ini ya lek joget ya biyen. Oh, berarti udah lama ya. Tapi asik banget ya Mas, yakin.
Oh iya, reggae ya 2011 ya. 2011 tuh, 2011. Tapi jenengan enggak main? Enggak gimbal juga? Enggak bisa. Oh, jenengan enggak bisa main musik? Enggak bisa. Oh. Mong penggembira. Sulingnya enggak bisa? Ora iso. Kok suling apa? Harmonika sing enak. Enggak bisa. Oh. Paling aku iso ki karo Mas. Rebana. Terbangan. Malah iso kuwi. Wah, aku mbiyen malah rebanane dung-tak. Kowe ra iso nyanyi ya kuwi. Ra iso nyanyi. Oh alah. Oke. Berarti ngene ya, jenengan dulu pelaku musik juga ya. Penikmat lah ya, penikmat. Jadi ada pertanyaan kangen ngegig lagi enggak? Berarti dulu pernah bikin gigs atau berpartisipasi di gigs? Dulu tuh teman-temanku Mas, teman-temanku sekolah itu dia juga bikin band. Oh. Di situ juga bikin band. Reggae juga. Reggae juga di situ ya udah kita ya jadi kenal orang-orang itu. Terus kayak yang Altin saksofon yang gendut saiki kayak kebian wis kenal. Dia band drum malahan gitu. Dia juga malah pernah jadi satu sama kita dulu. Jadi satu di apa Masnya? Ngeband. Oh ya? Oh. Aku tuh jadi penggembira Mas di bandnya itu. Gawe teh hangat lah ya. Sing bagian gawe teh hangat. Tapi kalau orang aku mungkin ra asik. Yang paling asik mungkin. Berarti kalau ngebandnya teh hangatnya belum ada, berarti Reza belum datang. Aku yang buatin. Iya toh. Sama yang bagi-bagi kaos. Oh iya, sing ngene ya, sing misal-misal stiker gitu ya. Oh iya, bener. Sing gaweni stiker, gaweni kaos. Soalnya pernah ono Mas, zaman saiki pelaku wedding itu nge-mention aku gara-gara lihat YouTube-nya yang dulu. Nah, itu ada aku Mas di situ lagi bagi-bagi kaos. Di atas panggung gitu toh. Wah, aku zaman kuru karo ya, kawe kuru aku Mas. Zaman kuwi. Serius. Oke, next question, next pertanyaan. Oke, no mention lagi ya. Ini tadi. Oh ya, ini. Kalau mau kasih kerjaan ke freelance, apa cukup dengan lihat hasil portfolionya atau harus lihat gear-nya juga? Ingat clue saya tadi? Kata teman saya, menurut saya, nah kata-kataan harus ada menurut saya biar nggak jadi opini luas. Nah, kan itu opiniku. Iya. Menurut saya, dua-duanya perlu Mas. Okay. Tapi yang paling dua-duanya itu berarti portfolio sama gear ya. Oke. Zaman sekarang tuh tetap nyari yang setipe sama aku Mas. Gearnya yang sama sih, biar ngeditnya enak. Lebih mudah. Lebih dipermudah. Yeah. Menurut saya lebih dipermudah. Ingat clue saya. Kayak zoom Mas ketekan kene iki. Dadi fully kayak dadi nang mulutku iki wis ora dikap-kap. Kumisnya baba gitu. Iki daya tarik ya Mas Pasek ya. Menurut saya seperti itu. Dua-duanya penting. Karena gear berbeda jauh juga nggak enak ya. Aku kan pernah Mas punya 3 gear dalam satu waktu. Oke. 3 gear tuh satu merek. 3 merek. Oke. Itu yo nyatanya tuh nganggur. Dan soalnya sing kepake cuma satu merek itu tok. Oke, yang dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu sebenarnya yang 2 itu masih ada. Masih ada. Tapi sampai sekarang nggak kepake. Hibahin sini aja Mas. Duh. Emang asinnya jaga-jaga buat foto bersama. Oke, berarti seberapa penting portfolio Mas? Kalau dari pertanyaan ini? Ya mungkin sedikit lebih penting. Oke. Karena ya emang setidaknya kita menyamakan standarnya Reza Aditya tuh Mas. Walaupun standarnya kita seperti itu, nggak se ekstrim banget fotonya, tapi setidaknya hampir udah mirip. Aman lah. Aman. Ya. Soalnya kan kita kalau nyari yang sak-sae, ntar kita juga yang pusing. Betul. Jadi kita kan juga pembatasannya di situ Mas. Iya. Ketika orang-orang ini udah nggak bisa mengerjakan jobnya saya, ya udah aku nggak terima. Oke, sorry Mas, aku tanya, freelance yang ini perkembangan dari pertanyaan ini ya. Freelance yang dimaksud ini freelance ketika yang berangkat itu ada jadi timnya Mas Reza, atau untuk berangkat di proyek yang lain atas nama Reza Aditya? Proyek yang lain atas nama Reza Aditya. Berarti ada pertimbangan leadershipnya juga dong? Ada. Oh gitu ya. Jadi aku milih Mas. Jadi kalau seumpama ada ini, ya udah itu aman.
Kalau enggak. Apalagi kalau kita di job sama WO. Kalau nggak ada orang sama aku nggak bisa ya Mas ya. FC lain kan tim. Kalau orang ini nggak bisa, aku malah mending nggak tak terima. Oh gitu. Daripada resiko. Soalnya kan kita di job sama WO. WO kan kan nggak mau tahu Mas untuk itu. Jadi kan kita udah dikomplain sama klien, seumpama kita miss, kita dikomplain sama klien, kita dikomplain sama WO, malah kemana-mana. Mendingan aku batasi di situ. Jadi ketika si timku ini nggak bisa berangkat untuk mengerjakan job dari WO ini, aku nggak bisa. Sekali lagi, ingat clue saya. Kenapa kalau bikin story pasti terdepan yang di shoot iWatch sama kameranya? Ambekan sih, ambil napas dulu. Siapa yang takkan gimana? Ya nggak tahu kok. Ingat clue saya. Mungkin kalau gini, itu kita menunjukkan jamnya dan tanggalnya Mas. Karena terkadang banyak orang yang mengira story mbien. Itu klasik. Gitu. Udah story mbien. Nah, ben do ngerti nek aku iki dino iki job 3 lho Mas. Maksudnya kan. Dan kamera, mungkin kan kamera orang daripada orang pada tanya, Mas kameranya apa-apa ya udah tak liatin sekalian. Nah, gitu. Mungkin kebanyakan jawaban Mas seperti itu Mas. Fotografer Jawa Timur udah terkenal itu. Dia itu motretnya dia pakai Leica. Kasarannya sepatunya entah apalah yang bermerek gitu. Ya dia cuma mau pengen memperlihatkan kalau brandnya dia itu presetnya tuh bagus. Itu fair. Jadi itu emang orang-orang yang mau booking dia menghabiskan berapa puluh juta itu nggak masalah lah. Wong emang dianya juga berpakaian aja seperti itu. Betul. Itu jadi kayak trust aja, ngasih trust kepercayaan ngasih trust bahwa misalnya Mas Reza ngeluarin harga misalnya tiba-tiba 30 juta misalnya satu wedding gitu. Ya orang akan gimana mau trust kalau nyun sewu maaf ya. Mobilnya masih otokawor, sepatunya masih sepatu sing otokawor. Ya orang nggak akan percaya Mas. Tapi ya benar sih. Ntar njar filternya juga di situ. Filternya di situ. Jadi klien-klien yang nyun sewu yang ribet-ribet, mungkin yang banyak orang-orang yang teman-temanku sharing ke aku, Mas kok aku oleh kliennya gini-gini nopo ya Mas yo. Ya mungkin emang personal brandingmu emang belum masuk di situ. Tapi kok klienmu kok enak-enak Mas yo nang Ayani, nang Nasution, njar wonge penak-penak, gampang-gampang, maksudnya kalau dikerjakan nggak banyak request. Gimana pun hasilmu dia suka, gimana pun pekerjaanmu dia suka. Ya mungkin emang personal branding kita yang buat kita settingnya di situ. Aku kok ya Mas ya, kok mesti kekomplain terus Mas ya, padahal wis tak maksimal tapi kok kekomplain terus ya. Aku ya jadi bingung ta Mas, waktu itu terkadang kan sok bingung ngono kuwi. Emang yang sering dikomplainin apa sih kalau sama fotografer itu? Nah teman-teman mungkin yang lain pada sharing ke aku, kok klienku kok banyak, maksudnya banyak permintaan yang nggak bisa dilakukan di weddingnya dia. Maksudnya bisa ambil contoh nggak? Kalau contoh di wedding di kampung, rondenya kan apalagi di Magelang lah, rondenya kan otomatis kita kejar-kejaran Mas. Anggap aja akad jam 8, jam 9 udah ganti baju. Padahal kalau di Nalar kan akad jam 8, mungkin anggap aja akad tuh 1 jam Mas. Iya kalau penghulunya dia on time. Kalau telat. Nah, udah kita mau akad nikah anggap aja 30 menit, penyerahan buku tamu anggap aja 5 menit, 35 menit, habis itu simbolis seserahan udah segitu, masih foto, masih sungkeman, itu kan 1 jam habis. Tapi kok kalau di desa rondonya udah dibuat seperti itu, karena culture-nya dia seperti itu, kebiasaannya sana tuh seperti itu. Tapi permintaannya dia, Mas aku pengen habis akad nikah tuh fotonya di sebelah sana ya Mas, sama bridesmaid-bridesmaidku, sama teman-temanku, sama siapa-siapalah gitu. Kan waktunya nggak ada Mas. Nggak cukup. Nah di situ yang teman-teman banyak dikomplain. Oh gitu. Karena di situ rondonya nggak bagus. Berarti nggak 100% kesalahan dia juga dong. Ya iya. Tapi kan aku mengantisipasi seperti itu, bilang sama teman-teman ya udah, ketika kamu deal, kamu tuh nggak cuma deal dok. Besok kita motret enggak. Sebelum deal tuh kalau bisa kalian tanya Mbak, amin seminggu lah. Rondonya gimana Mbak? Situasinya gimana, akadnya di mana, resepnya di mana, kan terkadang ada akadnya di masjid tapi resepnya di rumah, padahal di masjid sama rumah 1 kilo atau lebih. Betul. Dan itu nggak bisa pakai mobil. Temanku pernah jalan
Mobilnya jauh tapi dia jalan. Itu kan juga memakan waktu Mas di situ. Tapi mereka nggak mempertanyakan di situ. Oh iya. Terus mereka pada komplain, wah tendaku warna-warni yang kau jenah bahas warna-warni. Kalau motret sing putih ya gampang toh. Tapi kan kalau mereka bilang, tapi kok tendamu mesti putih dan mesti bagus. Dan mesti ketemunya tendanya yang bagus ini. Kok isoh Mas ngono. Loh, kan kita emang udah setting di situ. Aku menjalin hubungan bagus dengan si tenda ini. Makanya kebanyakan kliennya ke sana. Jadi pasti aman. Jadi si tenda itu ketika ada klien datang, dia tuh kebanyakan dia tanya. Kan mungkin udah paham akan marketing. Betul. Besok yang motret siapa? Oh Mas Reza gitu. Dia tuh otomatis langsung bilang kalau Mas Reza itu biasanya suka yang putih kanan kirinya atau enggak yang setidaknya warna yang nude. Kan jenengan booking Mas Reza Aditya kan karena suka warna yang seperti itu, yang warnanya nude, yang warnanya clean, yang bagus kayak gitu ya. Otomatis biar mempermudah seperti itu atau enggak biar terlihat seperti itu dulu, orang teman-teman mau datang udah terlihat bagus, warnanya cerah, clean, itu kan setidaknya kanan kiri harus putih. Oh, kalau sampai situ berarti sama ketika aku baca kemarin di story-nya jenengan yang tempat Magelang yang warna susah. Itu berarti memang dari awal sudah jenengan setting. Emang sebenarnya dari dulu udah tersetting di situ Mas. Emang dari pertama aku udah tak setting seperti itu dengan pertemananku sama siapa udah tersetting. Jadi kebanyakan akhir-akhir ini weddingku ya tempatnya enak-enak semua. Oh gitu. Nah, itu. Jadi walaupun di desa pun itu udah terlihat bagus Mas di sana. Itu banyak kan pada Mas itu di gedung mana? Enggak Mbak, ini di desa. Padahal kan karena kita menjalin hubungan bagus sama sesama vendor, makanya kita dapat support seperti itu. Dekor pun seperti itu. Kadang-kadang dekor ada yang tanya Mas, Mas besok fotonya siapa? Oh sama Mas Reza. Oh kalau Mas Reza itu nggak suka warnanya yang lampunya kelap-kelip, yang bawah kelap itu loh. Itu warnanya ntar dibuat yang warna nude seperti ini aja Mas, gitu kan bagus. Jadi emang dekorku juga kelihatan bagus. Jadi di situ tuh udah disetting sendiri-sendiri. Dari awal Mas. udah tersetting ya. Sama yang support aku tuh udah setting sendiri-sendiri. Nggak harus aku selalu meminta, tapi teman-teman vendorku itu udah tahu seleranya seperti ini, dan seleranya Mbak E kan udah tahu. Mungkin kan Mbak E booking dekor ini sama tenda ini biar mendukung di situ juga Mas. Jadi emang udah teralir di situ semua. Berarti pertanyaan jenengan kemarin sebenarnya arahnya ke arah sini ya. Maksudnya tuh kalau bisa ya memang disetting dari awal gitu ya. Oh gitu. Saya kira memang apa ya? Dan tapi ya seperti itu juga karena kan Mas untuk menaikkan engagement. Karena kan salah satunya dengan pertanyaan seperti itu. Aku kan bingung Mas meh takon opo. Jadi aku buka itu aja. Oh gitu. Kan responnya kan banyak. Otomatis kan yang viewernya kan kita semakin naik terus. Jadi aku tuh nggak bisa kalau Instagramku tuh di bawah 1000. Apanya nih? Yang nonton. Storyku tuh nggak bisa. Harus lebih dari itu. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Aku harus membuat apa? Entah aku upload apa, entah aku project apa, itu harus tak buat. Ketika insertku turun, aku naikkan dengan portfolio apapun itu harus paling enggak tuh aku tetap nggak mungkin. Aku nggak mau turun. Oh gitu. Selama 3 tahun terus tak buat seperti itu. Yang 1000 itu reels apa story atau apa? Story. Oh story. Reels sama story itu sama? Beda. Ininya apa ya? Skemanya sama? Beda. Nah reels aku nggak begitu mempelajari, belum begitu mempelajari. Tapi aku kebanyakan di story karena kalau kita sering membuat story, otomatis kan Instagram kita di depan terus. Iya sih. Kan banyak orang kan sekarang di beranda. Beranda kan story-nya langsung muncul di atas. Nah itu kan kalau kita aktif di situ, otomatis story IG kita tuh selalu di depan Mas, pasti dilihat orang. Oh gitu ya. Dan aku lihat skemanya, jadi ternyata next story kok ke skip, kan ada tuh Mas, langsung di skip atau enggak diteruskan. Nah itu aku pelajari di situ Mas. Oh gitu. Ketika di skip berarti ada yang salah dari fotoku ini. Kok skip berarti kan bosen. Ya udah aku buat story main. Skip tuh yang geser ya? Yang dibuang, habis next story. Jadi next akun. Nah di skip gitu kan. Jadi di belakangku jenengan, ya udah langsung ke jenengan. Kalau next story kan dia lihat sampai akhir. Nah itu kan aku pelajari di situ Mas. Tak pelajari sampai situ juga. Oh gitu. Jadi ketika ada skip, banyak skip daripada melanjutkan, otomatis ada yang salah di sini. Si audienku ternyata. Nah kita tahu skip sama ininya dari mana? Kita bisa lihat di situ kan ada tulisannya semua Mas. Next story atau enggak
next story atau skip story kan ada ya. Di situ di insert tuh semua ada Mas. Adjustment-nya tuh ada semua. Aku belum tahu buka kuwi. Oke. Wah, pelajaran baru nih, Cek. Nah, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin IG kita tuh jalan terus. Iya sih. Jadi kalau aku kan pelajari Mas, itu kan di IG kan ada story, ada reels, ada postingan. Feed. Nah, 3 itu kan berpengaruh juga. Ketika aku kalah di reels, aku push di story sama postingan. Oh gitu. Jadi ketika aku kan ya itu ya aku tahu batasan itu loh Mas. Jadi kalau ketika aku kalah di reels, ya udah aku pushnya di story sama feed. Oh gitu. Kan banyak orang yang sekarang jarang upload. Aku tak seringin. Termasuk aku sih. Ternyata kok di feedku kok responnya bagus. Yang save banyak 500, 200, 300 gitu. Hanya foto. Oh berarti lagi bagus-bagusnya ya udah aku push. Push di feednya terus. Nah, terus aku bilang sama tim, semua, Mas ini feedku lagi bagus-bagusnya. Kalau jenengan mau tag story di aku lagi masuk-masuknya. Ajar mereka pada tag di situ ke aku. Langsung skema kayak gitu ya. Itu kan kita naik semua. Jadi ketika Mas Bayu yang naik, kita naik, kita nebeng di situ. Naik. Oh gitu ya. Ketika Mbak Ane yang bagus, ya kita naik di situ. Kita saling bagus. Jadi kita tuh hampir tiap hari itu kita ngomongin insert Mas. Oh gitu ya. Instagramnya kita. Kok lagi jelek ya? Oh kok gue kok bagus? Ya udah aku bantu post naikkan. Oh. Jadi ketika yang sana jelek kita post bareng. Sama-sama sesama fotografer pun aku kayak gitu Mas. Jadi ketika punya toko jelek, ya aku post. Aku download main story yo, ngetak wekmu, tak post. Oh, Borobudur gitu. Studio pun seperti itu. Settingannya seperti itu Mas kita. Iki aku serius sinau loh Mas, aku nggak tahu sama sekali hal kayak gitu. Ya itu jadi sharingnya, ya mungkin teman-teman bisa melihat di sini, ya, kita bisa sinau bareng-bareng tuh Mas. Kalau ada luputnya aku mungkin mereka bisa kasih masukan lagi. Aku setidaknya jadi dari timku tuh skemanya seperti itu. Oke. Kita nggak boleh ada yang salah satu yang turun. Ketika salah satu turun, ya kita push. Kita harus belajar Instagram, Cek. Nah itu penting Mas, karena kan algoritmanya Instagram naik tuh beda-beda. Iya betul. Bulan ini beda, bulan itu beda. Berubah sak dhewe toh. Makanya kan kita bingung Mas. Apa nih? Kalau nggak dilihat tiap hari juga nggak ngerti ya. Betul. Aku aja lihat 7 hari Instagram itu ada 290.000 insertnya. Tapi aku coba iseng lihat ke temanku. Coba lihat di punyamu. Lumayan temanku cuma 5.000 Mas 7 hari. Bayangkan itu Mas. Selisihnya 290.000 sama 5.000. Itu sama belakangku aja hampir sama. Tapi kenapa mereka sok ngomong muni, kok iso ngene. Loh aku belajar di sini, kamu nggak belajar. Iya, perbedaannya di situ. Jadi kamu nggak bisa ngehakimi aku foto, aku kasarannya aku gini-gini, tapi aku soalnya belajar di sini. Nggak bisa ngomper langsung lah ya. Di situ. Jadi kan kita kelihatnya di situ. Kok iso ya IG-mu tiap hari takon press release. Kau kok aku ora? Ya itu, aku belajar di situ, kamu nggak belajar. Oke. Kalau kita nggak ngasih makan kita juga promosi juga Mas. Kalau IG nggak dikasih makan kan IG ini kita jelek juga. Iya sih benar. Setidaknya kita ngasih makan nggak cuma 50.000, 100.000 dalam satu hari. Yang penting kita ngasih makan. Di situ kita on. Oke, next. Gijiwelah. Ini ada dua pertanyaan dari satu orang yang sama, tapi gijiwe. Wah ini dalam nih. Gimana cara Kak Reza merespon atas trust isu menyoal diri sendiri yang tadi yang saya bilangin, yang saya tanya di awal tadi mungkin ya. Bagaimana cara Kak Reza merespon atas trust isu menyoal diri sendiri? Trust isu itu berarti orang nggak percaya sama jenengan mungkin. Nah itu gimana? Menyoal diri sendiri untuk? Ya maksudnya itu gimana caranya Mas Reza itu merespon ketika ada orang lain tidak percaya sama jenengan dalam hal apapun? Aku seneng Mas, ketika diremehkan aku seneng. Oh gitu. Aku pernah Mas, ya ini mungkin pengalaman gue Mas. Aku pernah diremehkan oleh waktu aku masih belajar. Zaman aku roll-rollan. Oke. Nah di situ. Ya, kamu satu rollnya berapa? Waktu itu masih di Muntilan itu masih satu rollnya 150.000 semua, kebanyakan. Yang itu standar. Standarnya di Muntilan seperti itu. Karena belinya di situ. Oke. Nah aku langsung menjual 250. Kan selisihnya jauh banget Mas waktu itu. Nah aku bilang, Mbak 250. Wah, nah saat wong liyane wis senior-seniormu 150 masa kowe 250. 100 tak tuku ngono. Oke. Kedek ngomong gitu. Aku mending turun Bu, ibu-ibu itu yang bilang seperti itu. Ketika aku disepelekan sama WO, mungkin Reza ki cah cilik.
bukan brand yang besar, bukan brand yang mempunyai wibawa yang bagus. Oke, aku buktikan di sini. Aku bangun tim ceria seperti ini, aku bangun algoritma wedding seperti ini di Magelang. Pernah juga senior juga bilang, ya saiki emang sing gujeng wedding nang Magelang mungkin kuwi ya. Sing iso mempengaruhi buruk baiknya wedding di Magelang mungkin kamu. Oke, aku ya udah, aku tanggung jawab di situ, Mas. Aku buat portofolio di mana-mana. Aku buat portofolio di Jogja, hotel-hotel Jogja bagus-bagus, aku masukin di situ. Aku buktikan kalau aku emang bisa di situ. Aku bukan remehan. Karena aku ya pernah diremehan seperti itu. Aku pernah dengar orang-orang seperti itu bilang. Oke. Mungkin jenengan tahu ya yang nanya ini siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak usah saya sebutin ya. Nah, itu jadi ketika aku diremehkan aku malah seneng, Mas. Malah seneng ya. Disitulah aku membuktikan di situ. Karena ketika diremehkan malah pergerakan kita nggak dilihat. Dan tahu-tahu boom. Iya, benar. Gitu. Dan sekarang orang-orang pada ingin gabung sama tim ceria, pengen disupport tim ceria. Kita wedding expo pun aku mau gabung nanggonmu gitu. Ketika orang ngeremehin jenengan itu, mungkin yang jadi pertanyaan itu adalah kalau manage ketidakpercayaan orang ke kita itu mungkin tadi sudah dijawab ya. Mungkin yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa jenengan sampai diremehkan? Menurut jenengan waktu itu karena apa? Mungkin gimana ya, Mas ya? Ya mungkin karena emang pembawaanku waktu itu terlalu ekstrim lah mungkin. Ya mungkin se-ekstrim apa? Ya mungkin kayak sering ngomong sana sini, sering ngonter sana sini. Tapi kan ketika aku mengonter, termasuk yang tadi kayak sama aku tadi, salah satu contohnya. Terus aku sering ngonter dekor. Wah, dekor kok ini. Tapi sekarang kan dilihat, Mas. Dekorasi mana yang sekarang nggak bagus di Magelang? Iya. Ya enggak. Ketika aku mengonter, mbok dekor ki mbok lampune rasa sing warna-warni, marake kene iki pusing, video marake warnane malah maleh ngono. Lampune flicker mbok didandani, awan cerewet di situ, Mas. Tapi kan orang jengkel pertama di situ. Tapi ketika dia mau berubah, sama-sama berubah, sekarang di mana Mas dekorasi Magelang sekarang bagus semua. Iya sih. Contohnya itu ya, Mas, sudah simpelnya. Orang-orang pada luar daerah pada lihat kok Magelang pesat ya sekarang, dekornya bagus-bagus. Sekarang pakai melamin. Sekarang jarang yang dekorasi pakai kain merah, karpet merah. Nah, karena kita mbok nak merah kan mantul loh elek to. Mbok yo nggawa sing putih, mbok nggawa sing abu-abu. Nah, waktu itu kan sekarang bagus-bagus semua. Iya sih. Aku bermasalah dengan salah satu fotografer sak pantaranku, mungkin sama Mas Aji gitu. Nah, karena bermasalah seperti itu ya sekarang kan baik-baik saja. Tapi kan dari situnya kita naik semua. Oh iya sih. Nah, sekarang juga dulu yang bisa motret di Artos, di Atria itu hanya The Photo Walk, Faust, Mas Roy dan teman-teman lain yang senior Blue Summer gitu. Sekarang Mas, semua orang bisa motret di atas enggak? Betul. Momennya juga aku datangnya membuka gerbang itu, ya aku emang dibenci di situ mungkin pada orang-orang. Tapi kan sekarang pemerataan di Magelang sekarang enak, Mas. Semua bisa merasakan. Iya enggak? Betul. Sekarang jadi di Artos pun nggak cuma jenengan, semua orang bisa di Artos. Ya, betul. Sekarang di Atria juga udah terbuka seperti itu. Makeup artist sekarang bagus semua di Magelang. Wah, dan banyak banget. Fotografer banyak banget. Apalagi fotografer lebih banyak lagi. Oke, Mas Reza, udah 1,5 jam obrolan kita. Mantap ya. Kemeringat, Mas. Tapi asik. Karena plong ya. Maksudnya mungkin selama ini jenengan cuman ngobrol dengan circle jenengan sendiri. Saya juga ngobrol dengan circle saya sendiri. Saya pengen tuh podcast tuh ya ngobrol antar circle gitu kan enak. Maksudnya tuh saya ngobrol ngelendengin jenengan, ngomong di belakang ya. Gelendeng itu ngomong di belakang. Pernah suatu saat saya ngelendengin jenengan, suatu saat jenengan ngelendengin saya. Semua cair di sini. Saya harapannya seperti itu. Jadi ke depan ya kita ketemu lagi atau apa clear lah, gak ada apa-apa lah kayak gitu. Gitu. Tapi kita grogi gini ya. ngombe. Ya ora apa Mas, tapi kan momen juga tuh Mas di sini, momen aku ngomong juga. Betul. Saya harapkan sih itu sih. Karena di dalam podcast tuh kok ya ono sing ngrungokke Mas. Jadi ya lumayan ya.
Saya minta dukungannya Mas, engagementnya ya Mas ya. Beres. Saya itu sebenarnya sudah janjian sama Mas Bayu. Minggu pertama, kedua, 3 Juli nggak bisa, malah kemarin ada Seripato, jadi kayaknya saya harus reschedule lagi. Paling Mas Agustus kan? Iya, Agustus. Oke Mas Reza, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga teman-teman yang Yun Sewu nih, minta maaf berpikiran buruk tentang Mas Reza atau apapun pertanyaan tentang seorang Reza Aditya terjawab hari ini. Besok kita ketemu lagi ngopi ya, ngobrol ke Instagram. Siap. Thank you ya Mas ya. Siap. Makasih, sampai Mas. Jumpa, saya Rawan Gaby Kristianto. Ciao.